Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Salam sehat, salam semangat. Selamat hari Lebaran ya. Bagi yang mudik, hati-hati di jalan ya Baraya. Oke, di hari yang cerah dan penuh semangat ini kita akan membahas ya satu perbandingan biaya. Jadi banyak yang nge-DM ke Instagram NGK, terus ke YouTube juga, sama ke offline juga ya, ke YouTube pribadi juga. Banyak yang bertanya bahwa ekonomis mana sih Kang? Ekonomis mana antara perbandingan antara ngecor pakai manual dengan ready mix gitu Bang. Sebetulnya sih secara jawabannya itu tergantung, terus relatif gitu Bang ya. Loh, gimana Kang? Kok bisa ambigu gitu jawabannya? Tergantung sama relatif. Jadi kalau untuk perbandingan semacam itu kan harus apple to apple juga Bang ya. Jadi dalam mutu betonnya harus sama, lokasinya sama, segala macam. Nah, dalam hal ini pasti dari segi SDM, sumber daya manusia, terus lokasi juga itu sangat menentukan gitu Mbak ya. Oke, biar jelasnya kita bedah langsung ya Mbak ya. Oke, rinciannya sudah kita siapkan. Oke, kita lanjut. Oke Mbak ya, kita lanjut bedah metodenya nih. Ini langsung ke kasus aja ya, biar kita terbayang juga. Ini tuh ada proyek kita suatu kos-kosan ya. Ini dengan plat lantai dengan luasan 198 meter persegi gitu Baraya. Bentuknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini kita asumsi tebal si plat lantainya cuma 12 cm ya. Tebal plat lantainya itu sendiri gitu. Ini kita masuk ke layout ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk balok-baloknya kita udah tentuin ya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan meter kubik suatu si betonnya, kita harus hitung dulu plat lantainya tuh berapa totalnya, terus sama balok-baloknya Baraya gitu. Ini kita kebetulan pakai itu ya, pakai backisting multi gitu, jadi konvensional. Nah, ini kita convert dulu, kita hitung dulu ke Excel gitu. Kita ke kubikasi gitu, luasan. Nah, ini kita udah siapin ya. Ini plat lantainya 158 meter persegi dengan tebal 12 cm. Terus baloknya B1 sampai B7 kita udah rinci segala macam. Nah, muncullah dengan area 158 meter persegi itu kita dapat 26,52 meter kubik ya. Nah, ini tuh jadi acuan kita buat menghitung bahan material. Kalau misalnya tuh manual, nanti kita breakdown, misalnya tuh kita campurannya tuh mau K berapa nih, K175, K200, K225, K250, itu kan macam-macam. Terus komposisi secara campuran juga kan berbeda sesuai SNI gitu Baraya. Itu aturannya tuh secara referensi di awal kita tentukan ini dulu gitu. Nah, perbandingan untuk harga, jadi kita masuk dulu di itu ya, untuk perbandingan pengecoran plat lantai dengan ready mix gitu. Nah, setelah kayak gini, setelah kita dapat nih 26,52, si ready mix itu kalau misalnya yang besar tuh si truk yang normal gitu kan, itu kapasitasnya tuh 7 meter kubik Baraya gitu. Nah, kalau yang kecil mini mix itu sekitar 2,5 sampai 3 meter kubik gitu. Makanya tadi pas di awal kita disclaimer dulu ya, itu pasti secara ekonomisan mana nanti perbandingannya tuh pas di akhir itu tergantung sekali dengan si lokasi, terus SDM dan lain-lain sebagainya Baraya gitu. Soalnya pasti di tiap daerah itu pasti sangat-sangat berbeda gitu kan gitu. Oke, kita tentukan dulu nih. Kita anggap aja nih dengan si project yang tadi gitu ya, dengan luasan yang tadi kita pakai ready mix truk yang standar aja Baraya. Nah, setelah itu langkah berikutnya apa Kang? Kita tentukan nih beton ready mixnya tuh mau mutu beton berapa nih. Ini kita tentukan aja nih mutu betonnya K250 gitu. Itu K250 tuh apa Kang? Ini kalau secara global ya kita artiin. Jadi K250 tuh 250 mampu menahan beban, 250 menahan tekanan, 250 kg per cm persegi gitu Baraya. Nanti secara detailnya kita itu lagi ya, dibahas di konten berikutnya. Ini harganya berapa nih? Kalau update 2022, jadi secara
volume tuh tetap ya, ini soalnya project yang tahun-tahun kemarin baru ya kita ambil, biar agak itu juga ya pendekatannya nggak terlalu jauh gitu. Tapi secara harga tuh kita update yang sekarang gitu. Kita masukin dulu nih, ini kita breakdown nih. Jadi kita harus juga tahu ya menentukan misal tuh 26,52 ini kan agak itu juga ya, agak kalau misalnya kita pesan gitu order ke ready mixnya dengan segini, otomatis kan pasti itu ada itu juga ya, agak kurang gitu. Soalnya kan kalau satu truk tuh 7 meter kubik gitu, mending kita lebihin aja ya, minimal itu kita lebihin 1 meter kubik gitu si betonnya tuh. Jadi kita masukin aja 28, kita bulatkan 28 meter kubik kita order. Oke, 28 nih Kang, 28 satu truknya tuh 7 meter kan, 28 bagi 7 berarti kita harus order tuh 4 mobil ya, 4 mobil ready mix ukuran truk yang standar gitu, bukan mini mix. Ini kenapa ada mini mix juga, itu mini mix tuh untuk menjangkau si area project tuh yang akses jalan itu kecil ya gitu, aksesnya tuh kecil banget. Jadi kalau untuk ready mix truk standar tuh nggak masuk, jadi kita pakai mini mix. Loh itu harganya berbeda, tentu saja ya ini berbeda, agak lumayan juga sih perbedaannya gitu, sekitar 20%an gitu. Kita masuk nih 250 K250 berarti harganya itu 820 ya. Tadi kan udah dapat nih 28 meter kubik, tinggal dikalikan aja nih ya, 820.000 per meter kubik, dapatlah segini ya. Ini itu ya tahap pertama nih, ini yang pakai ready mix. Oke. Nah, ini yang kedua, setelah ready mix, kita siapin pompa. Pompa tuh buat apa, Kang? Jadi alat yang dari bawah, misalnya dari jalan tuh, otomatis kan harus ada alat pendukung tuh yang harus ke atas buat penyaluran dari si mobil ready mix itu sendiri ke lokasi. Ada yang misalnya tuh beberapa lantai juga kan itu muat, soalnya kan si pipanya panjang, bisa diperpanjang ya seperti itu. Ini kan cuma 2 lantai, jadi sekitar 15-20 meter juga ini udah nyampe ya. Kalau misalnya tuh si rumahnya ke belakang banget ya, tambahin aja gitu. Itu kan ada per segmen gitu ya, tinggal disambung seperti itu ya. Itu waktu kita sewa pompa sekitar 3.500.000 gitu. Nah, ini upah tukang. Upah tukang itu seperti ini ya, dengan luasan, makanya tadi kita relatif nih, soalnya dengan luasan seperti ini kita si sumber daya manusia yang efisien dan efektif gitu sekitar 10 orang gitu. Kita masukin satu orangnya tuh 150.000 gitu. Soalnya kan ini ngecor ya. Jadi kalau upah ngecor itu beda banget sama dengan upah si tukang yang si pegawai yang biasa gitu, kayak misalnya pasangan dinding. Soalnya kan secara tenaga juga mereka ekstra ya, seperti itu. Yang keempat apa, Kang? Ini konsumsi tukang. Konsumsi tukang tuh buat apa? Jadi kalau misalnya di proyek kita, si tukang tuh udah ngecor, istirahat misalnya tuh. Ini kan bisa dibilang kalau misalnya si ready mix nggak pakai manual itu lebih itu ya, secara durasi waktu juga lebih cepat. Kita juga waktu ini real ya, waktu kita ini sekitar 4 mobil tuh 28 meter kubik, kita ngeset pompa tuh jam 8:30, 9, start dari jam 9-an tuh jam 2 sore tuh udah beres gitu, dengan kapasitas 28 meter kubik itu gitu ya. Ini secara waktu juga kalau misalnya tuh si tukangnya istirahat nih jam 11 atau jam 12, nah ini kita beliin nasi padang, rokok, terus ekstra aja segala macam ini masuk di sini ya. Jadi jangan dikira udah ngecor ready mix sekian, pompa sekian, nggak gitu. Tukang misalnya sekian, itu juga kan harus ada konsumsi tukang. Terus yang kelima apa? Ini ada uang rokok supir ya. Jadi tiap ready mix itu kan bawa supir sama kenek. Nah, otomatis pas dia udah beres nih 7 meter kubik udah di itu ya, pakai si pompanya itu ke atas, udah dihampar sama anak-anak tukang di pelataran itu sendiri. Nah, otomatis mereka tuh pulang nih. Nah, setelah pulang juga itu secara durasi itu sekitar 1,5 jam lah paling, 7 meter kubik tuh ya. Nah, itu kita kasih itu buat rokok mereka gitu ya. Kalau di lapangan tuh banyak hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah ya. Itu mah jadi feeling-feelingan kita, terus rasa koordinasi kita segala macam, memanusiakan manusia gitu ya. Ini untuk
bensin Kang, bukan bensin sebetulnya, ini untuk rokok aja lah Kang gitu. Kalau misal asumsi kita 4 mobil aja, otomatis kan 4 mobil sama tukang pompa tuh biasanya ada 2 orang nih. Jadi yang operator yang masang-masang pipa itu, yang kata kita per segmen itu ya, untuk si pipanya itu dari pompa ke plat lantai itu ada 1 orang yang bantu tuh biasanya tuh, ngarah-ngarahin segala macem, terus lihat kondisi, terus ada supir 1. Nah itu berarti udah 2 orang nih pompa, belum ini si mobilnya tuh misal tuh si sopirnya ada 1 sama keneknya, itu dikaliin itu aja 50.000 1 orang misal tuh, udah berapa tuh, kita masuk ke 500.000 ya gitu. Perizinan dan lain-lain ini untuk apa Kang? W6. Nah perizinan tuh kayak gini ya, kalau di lapangan tuh itu gak menutup kemungkinan, terus itu mah lumrah banget ya, kita izin ke tetangga itu kan pasti secara secara kebisingan, tingkat kebisingan, terus secara apapun itu kita misalnya tuh lewat ready mix itu kan lewat jalan misalnya tuh ya, itu otomatis pejabat setempat tuh pasti harus izin dulu ke mereka gitu ya. Misalnya tuh RT RW, tetangga, terus ada misalnya tuh ini mah banyak banget ya, tiap daerah pasti ada LSM, Karang Taruna segala macam, itu harus ada, kita anggarkan ya. Bahkan kalau misal tuh si ready mix-nya tuh ke itu ya, ke jalan besar, otomatis itu kayak misal tuh polisi atau apapun itu pasti ada yang nyamperin gitu ya. Ya untuk keamanan atau apapun itu harus kita masukin. Ini minimal 500.000 kali gitu ya. Jadi dengan 6 poin ini, sorry ya kalau misalnya ada yang lebih tahu atau apapun, kita ini kan belajar bareng ya, atau misalnya tuh lebih tahu, oh ini kan item ini belum kemasukin ya, tulis di kolom komentar ya gitu, kita belajar bareng-bareng. Nah dengan item 6 ini aja ini udah 29.460.000 ini dengan ready mix ya, ini dengan ready mix, ini dengan harga yang terupdate 2022 gitu ya. Oke, ini baru ready mix dengan si project yang seperti tadi, plat lantai seperti tadi, dengan luasan area 158 meter kubik, itu 28 meter kubik, berarti menekan biaya 29.460.000 berarti gitu. Nah kita yang kedua nih, perbandingan untuk manual. Untuk manual kita harus tahu dulu nih, ini kita masukin aja 27,5 meter kubik ya dari sini, dari 26,5 kita tambahin 1 kubik misalnya tuh, ini kan 28 tuh biar bulat 7 meter kubik kali 4 jadi 28 kalau untuk ready mix. Nah untuk manual kita masukin 27,5 meter kubik. Nah yang kedua, untuk menentukan manual kita harus tahu dulu nih, mutu beton 250 kilo tuh si komposisinya tuh, si campurannya tuh berapa. Nah ini sebelah kanan kita udah ada nih, mutu beton K250, semennya 384 kilo, pasirnya 652 kilo, kerikil atau split ini 1039 kilo, air 215 kilo, water ratio-nya 0,56. Ini water ratio apa Kang? Nanti kita ada pembahasan berikutnya ya gitu. Ini baru kilo ya satuannya tuh. Nah kita masukin ke sini ya. Ini semen 384 kilo kaliin 27,5 meter kubik, dapatlah 10.560. Pasir beton khususnya 692 kaliin 27,5, dapatlah 19.030. Kerikil dapatlah segini 28.542, air 5.912 liter. Nah ini untuk manual ternyata lebih banyak ya Kang. Ya tentu saja ya, soalnya kan kayak semen, pasir, kerikil, air tuh kalau ready mix disiapin sama mereka dengan Tesla misal 12 minus 2 minus plus 2 gitu. Jadi pas si mobil ready mix ke itu tuh ke lapangan, kita harus itu dulu ya, ada tes kerucut, terus tes lam segala macam, masuk nggak dengan standarisasi kita gitu, maksudnya gitu ya. Jadi mereka udah campurannya udah itu, kalau bisa dibilang ready mix tuh udah akurat banget gitu ya.
si campurannya tuh. Itu baraya. Ini kalau manual plusnya apa Kang? Berarti alat-alat concrete mixer kayak misalnya tuh yang molen yang kecil gitu ya. Kita kalau di lapangan suka itunya kan nyebutnya molen gitu ya. Mesin molen, ember dan lain-lain segala macam gitu. Nah, ini masukin upah pegawai. Nah, kalau misalnya tuh manual minimal itu berarti 1,5 sampai 2 kali lipat dengan ready mix tadi ya. Kayak misalnya yang tadi 8 sampai 10 orang ya, kita minimal 15 orang harus ada gitu. Ini satu hari belum. Ini kalau misalnya manual dengan kapasitas 27,5 meter kubik tadi, kalau kita start jam 9, kita bisa sampai jam 9 malam gitu, 12 jam. 10 sampai 12 jam lah. Kalau nggak misalnya jam 9 malam ya jam 7 lah. Isa tuh baru beres gitu ya. Konsumsi tukang ini harus perizinan kayak tadi kita udah jelasin ya yang kayak gini. Nah gitu. Kita masuk di semen nih. Ini harga sekarang misalnya 56.000 gitu ya. Ini kita convert dulu ya. Kita konversi dulu ke semen sak misalnya tuh. Pasir meter kubik, kerikil meter kubik. Nah kita convert dulu baru ya kayak gini gitu. Jadi dapatlah semen sekian, pasir sekian, kerikil sekian. Ini harganya kalau misal kalian formatnya perlu ya, ini tinggal update aja baru ya. Misal di saya mah Kang harga semen gak segitu, misal 60.000, ini tinggal update aja gitu. Gitu baru ya. Tinggal harga satuannya ini kita update gitu. Ini setelah 9 poin ini kita masukin, ternyata jatuhnya 31 juta 434.000 rupiah ya gitu. Ini kalau manual gitu. Ini ada kelebihan kekurangan ya ya. Kalau misal tuh emang secara kelebihannya emang ready mix sih, secara mutu beton juga lebih itu ya, lebih secara mutu beton kualitasnya pasti dijamin gitu, dijamin lebih bagus. Soalnya kan kayak misal tuh gini lah, kita masuk ke video dulu ya tuh. Nanti kita tampilin gitu. Nanti manual sama si ready mix. Kayak misalnya kayak gini. Ready mixnya tuh otomatis kan K250. Nah, itu udah akurat ya dari sananya. Kita misalnya pakai AD mix atau apapun itu akurat. Nah, kelemahan di manual otomatis kan secara mau pakai mesin molen atau apapun nggak pakai mau ngaduk manual juga itu kan otomatis secara supervisornya tuh pengawasan kita harus benar-benar ketat gitu. Kayak misalnya campuran nih semen harus sekian, pasir harus sekian, kerikil harus sekian, itu dari awal harus benar-benar kita awasin benar-benar gitu di lapangan tuh. Soalnya kalau misalnya tuh udah 1 molen, 2 molen sama 10 molen itu diawasin terus kesannya enggak, itu kadang tukang tuh udah capek, udah segala macam, nggak konsen sama campuran gitu, kadang si mutu betonnya tuh turun banget gitu ya. Jadi kadang kalau manual tuh mau K200 juga itu berat banget. Nah itu kekurangan manual tuh ya, seperti itu ya. Oke. Itu yuk ya, kita lihat nih videonya. Ini yang tadi yang ready mix ya, terus yang manual. Ini kita lagi pengerjaan pemesian ya sama backisting. Nah ini yang manual nih. Ini manual. Kalau misalnya baraya ada itu ya, kayak misalnya di tiap pengecoran tuh pengen cepat kering Kang kayak gimana, itu ada zat adiktifnya baraya atau fly ash-nya gitu. Kita jadi dari pas campuran itu tuh kita masukin takarannya tuh 1 liter atau berapa liter si adiktif itu tuh, misalnya 7 semen. Jadi campurannya harus bener-bener, jadi itu lebih cepat ya gitu. Terus kita harus pakai vibrator juga kayak di video kayak gini. Jadi vibrator tuh fungsinya buat apa? Jadi untuk pemadatan si beton itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya si area kamar mandi, WC, nah itu harus bener-bener pakai vibrator ya. Nah ini pipa-pipa yang tadi dari pompa ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini beberapa lokasi kita gabungin ya. Jadi proyek-proyek kita ini udah ngecornya nih. Nah gitu, ini lagi kuring ya. Jadi udah tahapan pengecoran, kita
itu ya, siram ya. Nah ini berarti ya pompanya tuh ke atas, itu mencintai ke atas. Jadi sebelum si ready mix datang, ini pompanya tuh 1 jam sebelumnya harus udah datang, setting dulu, terus kayak misalnya ini pas nggak segala macam gitu. Jadi si operator tuh harus bener-bener stay di sana gitu. Seringan sih kita ngecor malam ya, jadi itunya agak kondusif juga. Terus kalau misalnya tuh ini kayak di jalan raya gede, nggak terlalu ribut gitu ya, nggak akan terlalu macet gitu ya. Nah itu yang tadi kita bilang pasti ada polisi tuh itu ya, kayak jalan raya gede kayak gini kan utama pasti ada aja gitu polisi, LSM segala macam pasti nyamperin. Kita minimal di kantong tuh harus ada lah buat rokok-rokok mereka, soalnya gimana ya, mereka kan maksudnya ya kita itulah harus ngerti juga ya, kita orang proyek maksudnya tuh mereka nyamperin, oke lah kita kasih aja lah itu mah buat mereka juga gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu nggak akan kondusif gitu, kitanya nggak fokus ke hal teknis jadi gitu, fokus ke hal kayak gitu dengan uang nggak seberapa gitu, udahlah kita kasih aja gitu buat rokok gitu ya. Dengan kayak gitu mereka juga udah respect ke kita lah gitu ya. Oke, menyempatkan tanya nih malam gitu, sering-sering malam sih kita harus siap juga lampu-lampu ya, lampu sorot gitu. Nah ini polisi nih, ini pengerjaan yang Ruko Lembang gitu ya. Nanti kita di part 2 mungkin ya, udah part 2 metode ada pemain bondex sama multiplex gitu paling ya. Oke. Nah ini panjang banget bisa gitu ya. Oke, kita tarik kesimpulan ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya apa Kang? Perbandingan antara pengecoran plat rantai manual dengan ready mix ya. Ini ready mix dapat angka 29.460.000, manual 31.434.000. Ini sangat-sangat itu ya, sangat-sangat tergantung dan relatif. Ya, soalnya bisa aja kan misalnya tuh harga air ini kan nggak segini misalnya tuh, ini udah bisa turun juga nih. Terus harga pegawai ataupun kayak gini, manualnya udah aja lah kita mah kuat-kuat aja nih si itunya pegawainya 5 orang 7 orang juga bisa, itu kayak mah impossible juga ya. Kita udah itu juga kan mempelajari juga, terus secara real juga seperti ini. Terus kalau misalnya tuh 5 orang ke 15 orang kan jauh juga ya, itu kasihan juga ya si tukangnya gitu. Oke, kita simpulkan nih, ini ready mix A, ini manual B. Kita kalau misalnya mana gitu ya, ready mix sekian. Kalau misalnya tuh si lokasinya di kompleks itu relatif lebih itu ya, lebih safety, lebih aman gitu ya. Soalnya kayak misalnya tuh LSM terus polisi juga nggak terlalu itu juga mencium juga ya di sini gitu. Nah kita simpulkan ini lebih ekonomis ready mix ya. Terus durasi juga lebih itu ya, lebih cepat gitu. Kita perbandingkan berapa persen cuma. Sorry kok gini. Berarti sekitar berapa persen? Ready mix lebih murah sekitar ini sekitar 6%-an ya berarti. Kalau dari sini kita banding 6%, ready mix lebih ekonomis 6% gitu ya. Oke, cukup sekian ya untuk bedah metode kali ini. Mudah-mudahan nanti kita ada bedah metode yang lain gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bareng gitu semua. Tapi kalau misal tuh ada yang berpendapat lain, itu wajar banget ya gitu. Ini soalnya di proyek kita menerapkan perbandingan seperti ini ya, lebih itu ready mix gitu. Oke, secara durasi juga kan kita lebih untung juga ya. Misalnya tuh 5 jam, 6 jam udah beres gitu. Oke ya, cukup sekian. Mudah-mudahan NGAX semua diberikan kelancaran, kesehatan,
keberkahan, kelimpahan, dan mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.